Nova Matilda. Dipersilakan Ibu. Selamat sore untuk kita semuanya. Ibu Lady udah ready? Ibu Lady sudah ready? Oke, ya, sudah ready. Baiklah, kita akan mulai. Selamat sore untuk kita semuanya. Puji dan syukur pada Tuhan untuk berkatnya. Sore hari ini kita dapat berkumpul di sini. Kita akan belajar. Judulnya belajar dari perabotan bait suci yang akan dibawakan oleh Ibu Lady. Sebelumnya kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai sore hari ini Bapa, kami di sini dapat berkumpul dalam Zoom untuk belajar akan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati Ibu Lady yang akan memberikan firman-Mu, agar kami dapat mengerti, kami dapat pakai untuk hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Biarlah Bapa penuhi Roh Kudus Tuhan bagi masing-masing kami, terutama bagi Ibu Lady. Biarlah juga Engkau bersama dengan kami dalam pembelajaran kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam permohonan kami, dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Kami persilakan pada Ibu Lady. Minta tolong supaya ini dibikin co-host supaya bisa sharing. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini ya. Oh, ya. Oke, selamat sore bagi kita semua. Kita mau belajar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui perabotan di dalam bait suci. Apa yang saya sampaikan ini semua ada di buku Christ in His Century, pasal yang kedua. Jadi semua saya rangkum di sini berdasarkan buku Roh Nubuat dan Alkitab. Oke. Baik, yang pertama, kita mau belajar kenapa sebenarnya Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membuat sebuah tempat khusus dengan begitu banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipahami, begitu banyak aturan-aturan yang harus diikuti, dan ukuran-ukuran yang tidak lazim yang digunakan khusus untuk pembangunan bait suci ini. Jawabannya adalah hanya satu, yaitu karena Tuhan ingin tinggal di antara bangsanya. Dan kenapa saya harus mempelajari bait suci ini adalah karena saya mau Tuhan tinggal bersama dengan saya. Dan untuk itu tidak pernah satu kali pun di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ataupun di dalam Roh Nubuat yang mengatakan bahwa Tuhan bisa datang sembarang waktu. Atau Tuhan bisa mengerti semua kekurangan, Tuhan begitu baik, sehingga tidak perlu menyediakan apapun yang spesial untuk Tuhan, toh Tuhan mengerti semuanya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita tidak sedang membuat satu pengecualian, kita tidak sedang menempatkan diri kita di atas dari ketuhanan. Saya dan juga saudara sekalian adalah hanya ciptaan. Dan kita semua tahu bahwa manusia ini memiliki nature atau sifat alami yang paling rendah dibandingkan dengan malaikat. Malaikat juga adalah ciptaan Tuhan. Tetapi secara alamiah setelah kejatuhan ke dalam dosa, manusia berada pada tingkat yang paling rendah. Dan untuk itu, ketika Tuhan datang,
ingin tinggal bersama-sama dengan manusia, bukannya Tuhan ini ingin dispesialkan, bukannya dia ingin diistimewakan, bukannya dia gila hormat sehingga dia tidak mau tinggal sembarangan, dia tidak mau tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan keinginannya, bukan demikian. Tetapi oleh karena perbedaan sifat alami itu, yang tadinya kita adalah satu dengan Tuhan, yang kita adalah satu gambar, satu rupa dengan Tuhan, oleh karena dosa, saudara dan saya sudah tidak lagi memiliki sifat alami Tuhan, yaitu yang kita sebut dengan kekudusan. Oleh karena sifat alami ini yang sudah berubah, itu sebabnya harus ada jembatan yang menjembatani kedua belah pihak. Yang satu kudus, yang satu najis. Tidak mungkin yang kudus dengan yang najis bersatu. Itu sebabnya jembatan yang dibuat, yang direncanakan, yang dirancang oleh Tuhan, sehingga dia dapat bersama dengan umatnya sepanjang waktu adalah melalui bait suci. Dan puji syukur oleh karena kita tidak lagi harus dijembatani oleh bait suci. Oleh karena saat ini, ya, setelah kematian Kristus, pengantara kita bukan lagi bait suci. Pengantara kita bukan lagi imam besar, manusia. Pengantara kita bukan lagi domba. Tetapi pengantara kita sekarang adalah Yesus Kristus. Tetapi apakah benar? Apakah benar sekarang ini bait suci sudah tidak berlaku lagi? Apakah benar bahwa sekarang ini saya bisa datang kapanpun untuk menghadap Tuhan saya? Apakah benar saya dapat melakukan apapun sekarang, berbuat dosa, minta ampun dosa, dengan lebih mudah ketimbang dulu waktu ada bait suci? Kita masuk ke dalam apa rencana Tuhan di dalam bait suci. Belajar dari perabot bait suci. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa raja-raja pada zaman dahulu, raja-raja Israel, baik dari Israel, Samaria maupun dari Israel Yehuda, yaitu di Yerusalem. Kedua belah pihak ini, kedua kerajaan ini, masing-masing memiliki karakter dari raja-rajanya. Tetapi yang kita pelajari minggu lalu adalah bahwa raja-raja dari Israel sama sekali tidak pernah mengalami kebangunan rohani. Dari awal pemisahan antara Israel dengan Yehuda, 10 suku dengan 2 suku, dari awal mereka terpisah, kerajaan Israel terus-menerus bertahan di dalam dosa. Sementara Yehuda jatuh bangun, terkadang mereka baik, terkadang mereka juga jatuh dalam rohani, lalu bangkit lagi, reformasi lagi, tapi kemudian ganti raja, lalu jatuh lagi, reformasi lagi, seperti itu, naik turun kehidupan kerohaniannya. Tetapi kemarin kita belajar bahwa apa yang membuat perbedaan itu adalah karena adanya bait suci di Yerusalem. Hanya dengan keberadaan bangunan yang tidak lagi digunakan sebenarnya, di Yerusalem tidak lagi digunakan pada zaman raja-raja, kejatuhan raja-raja Yerusalem, Yehuda. Walaupun bangunan ini tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya, tetapi dengan adanya bait suci di depan mata mereka, yang mereka lihat setiap hari, dengan adanya perabotan-perabotan di bait suci yang mereka lihat setiap hari, ini menjadi satu pengingat buat mereka, dan inilah yang menyebabkan mereka kembali lagi datang kepada Tuhan, dan Tuhan menerima mereka. Sekarang ini bait suci tidak ada lagi di depan mata kita. Secara fisik, bait suci tidak ada lagi. Tetapi kita tahu dari Wahyu pasal yang ke-11, bahwa di surga, Yohanes sendiri, di Pulau Patmos, dia melihat bahwa di surga ada bait suci. Dan Yesus sendiri menampakkan bahwa bilik yang maha suci sudah terbuka. Itu artinya, jalan kepada bilik yang maha suci yang tadinya masih tertutup, seperti kata Paulus dalam buku Ibrani pasal 9, yang tadinya masih tertutup, jalan menuju kepada bilik yang maha suci tadinya masih tertutup. Yohanes melihat di Pulau Patmos bahwa jalan itu sudah terbuka. Dan itu adalah nubuatan. Nubuatan yang digenapi pada tahun 1844. Kita tahu, kita belajar dari nubuatan 2300 petang dan pagi, bahwa jalan menuju bilik yang maha suci
sudah dibuka sejak tahun 1844. Pada slide saya ini ada gambaran tentang bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Kita tahu bahwa bilik yang suci ada di bagian depan. Isi daripada perabot yang ada di sana adalah meja roti sajian, kaki dian, dan yang terakhir adalah meja dupa atau meja ukupan, mesbah ukupan. Kemudian bilik yang maha suci ada di belakang tabir, dan hanya ada satu benda di sana, yaitu tabut perjanjian. Sementara di bagian halaman, di bagian pelataran, ada dua perabot yang terletak di sana. Yang pertama adalah mesbah bakaran, dan yang kedua adalah kolam pembasuhan. Baik, kita pelajari apa yang mau Tuhan katakan kepada saya. Ingat bahwa raja-raja di Yerusalem bertobat oleh karena mereka memandang kepada bait suci. Harapan saya, doa saya adalah pada sore hari ini bahwa kita semua yang ada di sini bisa juga bertobat. Saya akan bertobat ketika saya memandang kembali kepada rencana Tuhan yang mula-mula melalui bait suci. Ganti. Oke. Oke, yang pertama adalah mesbah bakaran. Ya, mesbah bakaran, kita tahu bahwa mesbah bakaran ini dia terletak di halaman luar atau yang kita kenal dengan nama pelataran. Dia ada di pelataran, panjang lebarnya adalah 5 kali 5 hasta, jadi berupa persegi, tingginya adalah 3 hasta. Kemudian dia terbuat dari kayu penaga, dan kayu penaga ini harus dibungkus lagi dengan tembaga. Jadi kayu penaga merupakan bentuk rangka daripada mesbah ini, dan kayu-kayu ini harus dilapis lagi dengan tembaga. Saudara tahu, apabila tembaga mau digunakan untuk melapis, maka tembaga ini harus dicairkan dulu dan kemudian dioleskan untuk menutupi semua lapisan, semua permukaan dari kayu. Dan mesbah ini diletakkan di pelataran, tapi dia lebih dekat ke arah pintu pelataran, pintu yang keluar masuk tempat orang-orang yang mempersembahkan korban. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi siang saya berpikir ya, seperti apa sebenarnya kayu penaga ini? Saya lihat dalam Alkitab bahasa Inggris, kayu penaga adalah kayu akasia. Kayu akasia. Kebetulan di kebun kami ada 2 batang pohon. Tadinya lebih banyak. Tadinya ada, waktu kami beli lahan ini, ada sekitar 5-7 pohon akasia. 5-7 pohon akasia. Tetapi selama 6 tahun kami di tempat ini, pohon ini berkurang dan sampai sekarang sisa 2 saja. Dan semua pohon yang lain itu hilang karena penyebabnya hanya satu, yaitu mereka kesambar petir. Jadi kesambar petir lalu patah di tengah dan rubuh, dan kemudian tidak lagi mengeluarkan tunas-tunas yang baru, artinya tidak ada cabang-cabang yang baru. Dan lama-kelamaan pohon ini pun mati. Dan sekarang sisa 2 lagi pohon akasia yang ada di kebun kami. Saya sempat bertanya-tanya, apakah pohon akasia yang dimaksud atau kayu penaga ini yang konon katanya sama dengan kayu akasia, sama dengan apa yang ada di kebun saya. Lalu pertanyaan saya yang timbul adalah, kenapa jenis kayu seperti ini yang digunakan? Saudara tahu kayu ini nggak bagus gitu, sama sekali nggak bagus. Dia mudah untuk patah dan banyak sekali duri-durinya. Kemudian kayunya juga banyak, dia lurus, pertamanya lurus, tetapi nanti banyak cabangnya di atas. Dan tingkat kelurusan dari batang kayu ini juga tidak terlalu sempurna dibandingkan kayu-kayu yang lain seperti kayu jati, kayu mahoni. Tidak seperti itu. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan pilih kayu yang seperti ini? Bukankah ada banyak kayu
yang tercatat dalam Alkitab yang memiliki kualitas yang luar biasa. Contoh, pada waktu Bahtera Nuh itu dibuat, kayu yang dipilih Tuhan untuk membangun Bahtera ini adalah kayu gofir. Kayu yang memiliki daya tahan bisa ratusan tahun. Dan terbukti, Bahtera ini dibuat 120 tahun, dan kayu ini tetap dalam kondisi yang prima pada waktu digunakan selama air bah ini menguasai, memenuhi bumi. Tetapi kayu yang dipilih di sini adalah kayu penaga, kayu akasia. Mungkin kayu akasia ini ada banyak sekali kelasnya, mungkin, saya tidak tahu. Tetapi yang saya lihat adalah kayu yang dipilih Tuhan, kayu penaga ini, bukanlah kayu yang sempurna kualitas keawetannya. Tetapi Tuhan suruh supaya setiap kayu ini dilapis oleh tembaga, disalut oleh tembaga. Dan saya bertanya, kenapa harus tembaga? Saya bertanya seperti itu, dan saya dapatkan jawabannya. Ketika Tuhan memilih sesuatu atau bahan untuk menjadi alat di dalam pekerjaannya yang kudus, Tuhan bisa saja menggunakan malaikat. Tetapi lebih sering di dalam firman Tuhan, Tuhan menggunakan orang-orang manusia yang kondisinya sudah dalam keadaan berdosa, tetapi Tuhan salut dengan segala kekuatan yang berasal dari surga untuk sanggup melaksanakan pelayanan atau pekerjaan yang Dia berikan. Saya mempelajari dan melihat kayu penaga ini bisa hampir seharian untuk memahami bagaimana tidak sempurnanya kayu yang dipilih Tuhan ini. Lalu saya berpikir, apa lambang dari kayu penaga ditambah tembaga? Sekarang kita tidak akan jawab, tetapi kita akan langsung kepada Imamat 3 ayat 9. Saudara-saudara, saya mau tanya. Di situ ada kunci jawabannya, Imamat 3 ayat 9, Imamat 1 ayat 8 dan 9. Saudara-saudara boleh buka, dan saya mau dengar, apakah yang dibakar di atas mezbah bakaran ini? Ada yang bisa bantu saya? Apa yang dibakar di atas mezbah bakaran yang ada di pelataran? Lemak ya. Beberapa orang bilang domba. Ya, memang domba. Atau lembu atau kambing. Tetapi bagian apanya? Lemak? Oke. Apakah hanya itu? Ekor. Ekor, lalu? Isi perut. Lemak yang menyelubungi isi perut. Isi perut, lemak, ekor, ada lagi satu lagi. Kedua buah pinggang. Oke, anak pinggang ya, buah pinggang. Umbai Kemudian hati. di ginjal, di Imamat 1 ayat 8 dan 9, ada dua lagi yang dibakar. Imamat 1 ayat 8 dan 9. Ada dua organ lagi. Betis. Betis. Satu lagi. Isi perut. Ya. Isi perut tadi sudah. Isi perut sudah ya, Kak? Sudah. Berarti potongan-potongan. Ada satu lagi, satu organ kepala. lagi. Kepala ya? Ya, kepala. Jadi Imamat 3:9 ini semua yang namanya hati, tadi hati belum sebutkan ya. Oh, iya. Hati, ginjal, ekor, isi perut ini dibakar di atas mezbah. Jadi jangan salah, tidak semua bagian domba itu bulat-bulat ditaruh di atas mezbah. Seperti yang kita lihat banyak sekali ya gambar-gambar dia di Google bahwa ada domba di atas mezbah, bulat dombanya. Kepala sampai ekor ada semua penuh di atas mezbah. Enggak seperti itu. Karena yang dibakar di atas mezbah itu hanya organ-organ tertentu. Apakah Tuhan kebetulan saja menyuruh organ-organ ini untuk dibakar? Saya coba berpikir, lama sekali saya berpikir, kenapa organ ini yang dipilih Tuhan?
Memang karena dagingnya nanti adalah bagian imam, ya tergantung apa persembahan yang dibawakan ini. Kalau korban keselamatan atau ucapan syukur, korban bakaran, ini semua ada protokol-protokolnya ya, liturgi-liturgi yang khusus. Tetapi hampir semua korban isi perut itu dibakar kecuali Imamat 1 ayat 8 dan 9. Kecuali ini saja ada tambahan 2 organ yaitu betis dengan kepala. Tapi hampir semua jenis persembahan itu isi perut yang dibakar di atasnya. Saya coba berpikir, terus terang saya tidak pernah tahu apa aroma dari daging yang dibakar ya. Kebetulan saya tidak punya kenangan tentang itu, tetapi saya mencari tahu dan penasaran dengan organ-organ yang ditentukan Tuhan untuk dibakar di atas mezbah ini. Isi perut. Karena saya tidak pernah rasakan jeroan itu rasanya seperti apa, maka saya tadi browsing di Google. Karena di sini saya tanya tetangga juga nggak pernah rasain itu kan gitu. Jadi yang saya bisa tanyakan adalah ya Google. Pada waktu saya Google, saya ketik keywords-nya adalah jeroan. Jeroan itu daleman perut ya, bagian dalam perut. Jeroan kalau dibakar baunya seperti apa? Itu yang saya ketik. Maka keluarlah semua resep-resep memasak kambing. Saya juga bingung kenapa itu yang keluar gitu. Jadi resep-resep memasak kambing dari semua, saya baca semuanya. Dari semua itu saya dapatkan bahwa banyak sekali dikupas bagaimana cara memasak jeroan oleh chef-chef ternama. Bagaimana memasak jeroan? Apa tips and trik untuk memasak jeroan? Kenapa banyak sekali trik-trik untuk memasak jeroan? Ternyata saya pelajari semuanya. Ternyata karena jeroan ini sangat tidak sedap dicium baunya. Tetapi orang-orang suka. Itu sebabnya segala teknik berkembang dari hari ke hari. Bagaimana caranya mengolah jeroan yang tidak enak ini menjadi layak untuk disajikan dan makanan yang mahal di atas meja. Dari situ saya bisa simpulkan bahwa jeroan ini bukan sesuatu yang sedap baunya. Saya nggak tahu seperti apa baunya. Saya belum pernah cium. Tetapi kenapa Tuhan meminta sesuatu yang katanya bahkan dikatakan oleh Tuhan di Imamat 3:9 itu bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Padahal berdasarkan hasil search saya, pencarian saya, jeroan bukanlah sesuatu yang harum ketika dimasak atau dibakar. Tetapi firman Tuhan katakan, itulah bau-bauan yang harum di hadapanku. Saudara-saudara, apa sih isi perut manusia? Apa isi perut manusia? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kira-kira isi perutnya itu bau atau harum? Bau. Segala sesuatu dimakan. Ya. Apa yang enak dia rasa makan semua masuk. Makan tidak bertarak, makan dalam jumlah besar. Ya. Rata-rata orang kota menderita sakit dispepsia atau gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu artinya kerja usus dengan kerja lambung itu udah berantakan. Sehingga menyebabkan satu rasa lemas, mules, dan sakit. Dan itu penderitaan yang Roh Nubuat katakan seringkali membawa orang lebih cepat masuk ke dalam kubur. Saya berpikir, kira-kira kalau orang yang isi perutnya, orang yang penderita dispepsia, diotopsi, dibelah perutnya, kira-kira ini sesuatu yang sedap baunya atau yang menjijikkan baunya? Tuhan minta yang dipersembahkan di atas mezbah. Segala kejijikan
segala isi perut saya, segala ketidakbertarakan saya bakar semuanya di atas mezbah tembaga ini. Dan ketika saya bakar semua kejijikan itu, saya jauhkan, saya lepaskan dari diri saya, maka itu semua menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada saat orang berdosa ini masuk untuk mengadakan pendamaian, meminta pengampunan atas dosanya, yang pertama-tama adalah dia tumpangkan tangan ke atas domba. Kemudian semua dosanya itu pindah ke atas domba. Dosa manusia dipindahkan secara simbolik ke atas domba. Dan domba inilah sebagai lambang manusia yang berdosa. Jadi lambang manusia yang berdosa itu perutnya busuk. Isi perut manusia yang berdosa itu busuk dan baunya tidak sedap. Tetapi itulah yang diminta Tuhan. Itu yang Tuhan minta untuk dipersembahkan di atas mezbah. Dan pada saat itu dibakar, asapnya naik ke surga menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Itu perabot yang pertama. Perabot yang kedua, ada tepat di atas, tepat di depan mezbah bakaran, yaitu namanya kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan ini berada di antara pintu bilik suci dengan mezbah bakaran. Jadi ini mezbah bakaran di sebelah timur, kemudian bilik yang suci ada di sebelah barat. Nah, di tengah-tengah ini, di depan pintu masuk bilik suci adalah kolam pembasuhan. Jadi dia masih di bagian pelataran. Dia masih di bagian pelataran. Terbuat dari tembaga. Tapi ada yang unik dari kolam pembasuhan ini. Alasnya, jadi kaki dari kolam pembasuhan ini terbuat dari cermin. Cermin-cermin ini diperoleh dari para wanita-wanita Israel yang dulu waktu di Mesir waktu mereka hendak keluar dari Mesir, mereka dikasih, atau bahasa Alkitabnya adalah merampasi barang-barang orang Mesir, dan orang Mesir memberikan cermin-cermin itu kepada wanita-wanita Israel ini. Dan ketika Bait Suci akan dibangun, maka cermin-cermin ini dikumpulkan. Diperintahkan untuk dikumpulkan, dan dibuatlah kaki kolam pembasuhan ini dari cermin. Bapak Ibu Saudara sekalian, cermin ini beda, ya. Cermin ini sesuatu yang memantulkan gambar, bayangan. Dengan adanya cahaya, maka cermin ini akan memantulkan bayangan dari objek yang ada di depannya. Itulah cermin. Sekarang saya mau tanya dari Mazmur 26 ayat 6. Kalau ada yang bisa buka Alkitabnya, coba dibuka Mazmur 26 ayat 6. Kira-kira apakah yang dibasuh di kolam pembasuhan ini? Mazmur 26 ayat 6. Ya. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan. Kalau ada orang membasuh tangan, itu artinya menjadi tidak bersalah. Ya. Jadi lihat di gambar ini, ada imam membasuh tangannya. Itu artinya sebelum dia basuh, dia bersalah. Tetapi setelah dia basuh, dia menjadi tidak bersalah. Boleh dicari di Alkitab, ini ada banyak ayat ya. Ada dari Mazmur, kemudian ada dari Amsal, kemudian ada di Yakobus, ya. Ada banyak sekali kata pembasuhan, tetapi semua itu merujuk kepada pembasuhan dosa atau pembersihan kesalahan. Ketika saya membasuh, itu artinya tadinya saya bersalah menjadi tidak bersalah. Ingat cerita Pilatus pada waktu dia menanyakan kepada orang Yahudi,
apa yang harus saya perbuat kepada rajamu ini? Lalu orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang dilakukan Pilatus? Dia membasuh tangannya. Jadi basuh tangan di dalam budaya Yahudi adalah sebagai satu lambang membersihkan kesalahan. Saya membasuh tangan, itu artinya saya melepaskan diri saya dari kesalahan. Nah, kemudian apa guna cermin? Dalam Yakobus 1 ayat 23. Kenapa kaki daripada kolam ini harus terbuat dari cermin? Boleh dibaca Yakobus 1 ayat 23. Apa arti cermin di dalam perabotan ini? Apa guna cermin di sana? Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Oke. Kalau hanya mendengar saja tidak melakukan, itu sama dengan mengamat-ngamati. Ngeliatin kaca, tapi nggak ngapa-ngapain. Biasanya orang kalau ngeliat kaca apa? Sambil nyisir, atau mungkin merapikan, membersihkan muka, atau merapikan, buat perempuan-perempuan mungkin merapikan dandanannya, melihat apakah saya sudah sempurna, apakah tampilan saya sudah pas, apakah sudah seimbang, itu yang dilihat. Tetapi apabila kita memandang kepada cermin, lalu saya diam saja, itu artinya apa? Nggak ada artinya. Ya, bengong. Melihat cermin tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara bisa lihat posisi dari imam yang membasuh tangan. Kira-kira kemana mukanya diarahkan pada waktu dia membasuh tangan? Apakah dia melihat ke bawah atau ke atas? Posisi dia adalah melihat ke bawah. Dan ketika dia mencuci tangan, dia sambil mengamati mukanya di depan cermin. Cermin itu ada di bawah. Saya mencoba membayangkan kira-kira kaki dengan kolam ini mana lebih besar. Kalau dari ukurannya, saya membayangkan bahwa seharusnya kakinya lebih besar daripada baskomnya. Untuk apa? Karena sebagai keseimbangan, biasanya alas itu, pondasi itu lebih besar daripada tumpuan atasnya, yang bertumpu di atasnya. Tetapi saya tidak mendapatkan gambar itu di Google. Inilah gambar yang terbaik yang saya bisa dapatkan, walaupun tidak mencerminkan gambaran dari yang seperti yang diterangkan di dalam firman Tuhan. Ketika seorang imam membasuh tangannya, maka mukanya akan terpantul kepada cermin yang ada di bawah kaki dari kolam itu. Ya, ingat bahwa pondasi atau kaki dari kolam itu ukurannya lebih besar daripada kolamnya sendiri. Kenapa imam harus membersihkan tangannya, mencuci tangannya? Oleh karena dia habis berurusan dengan mezbah bakaran di depan. Apa isi mezbah ini? Darah, apalagi? Tadi isi perut, sesuatu yang bau, ya, menjijikkan. Kemudian apa lagi? Arang, ya, kayu bakaran. Kemudian bokor, tempat menuang abu. Jadi semua yang berurusan dengan mezbah itu segala sesuatu kotor. Tidak ada hal yang bersih yang dilakukan di atas mezbah. Semua itu kekotoran. Dari mulai persembahannya, dari mulai batu apinya, dari mulai membersihkan abunya, bokornya, semuanya itu adalah suatu kekotoran. Sehingga pada saat seorang imam mau masuk ke dalam bilik yang suci, dia harus membersihkan tangannya, dan dia harus memandang mukanya ke atas cermin. Kalau kotoran-kotoran abu dari bokor, dari mezbah, darah terpercik ke mukanya, dan itu mengakibatkan satu kenajisan ketika dia masuk melayani di dalam bilik yang suci. Jadi cuci tangan tidak hanya kena air lalu pergi.
sambil mencuci tangan, dia harus mengamat-amati mukanya di depan cermin. Saudaraku, Yakobus 1 ayat 23 katakan, melakukan firman, tapi tidak mendengar firman tapi tidak melakukan, sama dengan ngaca doang. Firman itu adalah cermin. Firman Tuhan itu adalah dilambangkan dengan cermin. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, firman Tuhan itu berguna menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Apabila saya berkaca kepada firman Tuhan, saya tahu, oh saya tadi salah waktu masak. Oh saya tadi hari ini salah waktu marahin anak saya. Oh saya tadi salah dalam prioritas saya pagi hari. Oh hari ini saya salah mengatur waktu saya. Ketika saya berkaca pada firman Tuhan, kesalahan saya dinyatakan. Dan kemudian saya harus mengambil air untuk bisa membasuh kesalahan itu. Proses pembasuhan sebelum masuk ke dalam bilik yang suci melambangkan satu proses untuk menyucikan dari segala kekotoran yang ada. Seorang imam yang bertugas dituntut untuk bersih. Bersih dalam arti bukan hati, tetapi fisik. Bajunya, tangannya, kakinya, mukanya, semua harus bersih. Suci dan murni dalam hati sebelum dia melakukan tugas atau tuntutan jabatan keimamatannya. Saudaraku, apa itu air? Air adalah baptisan, ya, lambang baptisan. Baptisan dengan air, tetapi yang paling penting itu adalah baptisan dengan roh. Sehingga air ini adalah lambang roh. Roh Kudus yang menyucikan, yang menegur kesalahan. Dari mana roh ini bisa berbicara? Roh ini bisa menegur saya ketika saya berkaca kepada firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saya tidak pernah membaca firman Tuhan, dari mana saya tahu kalau saya ini salah? Dari mana roh itu bisa menegur kesalahan saya? Nggak akan mungkin saya merasa salah kalau saya nggak pernah ngaca. Pasti saya akan merasa diri saya benar. Saya rasa diri saya sudah pantas, sudah layak, sudah suci, murni, dan sempurna di hadapan Tuhan. Hanya dengan berkaca kepada firman Tuhan, maka kekotoran saya ditunjukkan, kenajisan saya ditunjukkan, dan sayalah yang harus mengambil air itu untuk membasuh kesalahan saya. Perabotan yang ketiga. Perabotan yang ketiga adalah bilik meja roti di dalam bilik yang suci. Jadi kita sekarang sudah masuk ke dalam bilik yang suci. Pada waktu masuk dari pintu utama, ya setelah kolam pembasuhan di luar, lalu masuk ke pintu bilik yang suci, sebelah kanan itu adalah utara, sisi utara. Sebelah kiri adalah sisi selatan. Keluaran 25 ayat 30 mengatakan bahwa meja roti ini diletakkan di sebelah utara dari kemah pertemuan, yaitu bilik suci. Dia ada di sebelah utara, dia terbuat dari kayu penaga, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, terbuat dari kayu penaga, tetapi kali ini bukan lagi disalut oleh tembaga, tetapi disalut oleh emas murni. Satu hal yang berbeda. Ya. Semua perabotan yang ada di pelataran kayu penaga disalut dengan tembaga. Tetapi masuk pada bilik yang suci, bahan dasarnya, rangkanya tetap kayu penaga, tetapi bahan penyalutnya sudah ganti, yaitu emas. Kemudian di atas meja roti ini ada roti bundar, 12 jumlahnya, 12 slice, tetapi disusun 2. Ya, disusun 2. Saya bertanya, ya, seperti pada saat kita mempelajari firman Tuhan, teliti dengan lebih dalam. Pertanyakan setiap kata, karena tidak ada satu kata pun yang tertulis dalam firman Tuhan
yang kebetulan ada di sana, atau tidak punya maksud, atau tidak sengaja ada di sana. Segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan, mereka mempunyai makna, mereka mempunyai tujuan, dan tujuan itu selalu untuk menyatakan kebenaran. Kenapa roti bundar 12 ini ditumpuk 2? Kalau 12, kita semua tahu bahwa ini adalah lambang dari suku-suku Israel. Tetapi saya bertanya, 12 ini kan bisa kelipatan 3, 4, 4, 4. Atau kelipatan 4, 3, 3, 3, 3. Dibuat jadi 4 tumpuk. Atau dibuat jadi 3 tumpuk. Apakah yang dilambangkan dari 2 susunan ini? Sebelah utara, lalu 2 susunan. Sebelum kita ke sana, kita tahu lagi di atas meja roti sajian ini, selain roti, ada juga kemenyan dan anggur. Jadi ini ada teko di tengah, kemudian kemenyan dioleskan, dibubuhkan di atas roti yang paling tumpukan paling atas. Jadi itu roti yang satu tumpuk, atasnya itu kemenyan. Kemudian roti yang satu tumpuk lagi, atasnya itu kemenyan, dioleskan kemenyan. Dan roti-roti ini, 12 roti ini selalu baru setiap hari Sabat. Jadi setiap hari Sabat, roti yang lama dimakan oleh imam besar, Harun dan anak-anaknya. Kemudian roti yang baru ditaruh di sana digantikan, menggantikan roti yang lama. Jadi setiap Sabat ada roti yang baru. Apa artinya ini? Arti roti adalah Markus 14 ayat 22, yaitu Kristus, tubuh Kristus. Roti ini lambang Kristus. 12 ini adalah lambang 12 suku Israel. Tapi berapa besar rotinya? Imamat 24 ayat 5 sampai 9 menghitung bahwa satu roti, satu bundar roti, ini terbuat dari 2/10 eva tepung. Jadi satu roti adalah 2/10 eva tepung. 2/10 eva tepung ini sama dengan 7,2 liter tepung. Jadi saudara bisa bayangkan seberapa besar roti itu yang terbuat dari 7 liter tepung. Dan ini ada 12. Ini bukan roti yang main-main ukurannya. Ini roti terbesar. Karena 7 liter tepung untuk membuat satu roti. Dan roti ini dibuat dengan minyak. Roti ini dibuat dengan minyak. Menggambarkan, melambangkan pengalaman rohani. Minyak itu adalah roh yang menghidupkan firman yang ada di dalam hati manusia. Tetapi mengapa meja roti di sebelah utara? Saya mengingat bahwa saya search di dalam Alkitab kata utara, dan saya ditunjukkan kepada 3 ayat, yaitu Mazmur 48 ayat 3, Yesaya 14 ayat 13, dan Ayub. Sebenarnya ada Ayub, ya. Tetapi saya ambil hanya 2 saja. Di dalam Mazmur 48 ayat 3, di sana dikatakan bahwa di sebelah utara itu adalah bait pertemuan, kemah pertemuan. Kemudian Yesaya 14 ayat 13 dikatakan bahwa Lucifer sendiri ingin membuat tahtanya di sebelah utara. Dia ingin duduk di sana. Ayat ini adalah menggambarkan bahwa ketika Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi, dia pun ingin memiliki tahta. Kenapa ada di sebelah utara? Ternyata Lucifer dari ayat ini, Yesaya 14 ayat 13, mengetahui bahwa memang tahta itu ada di sebelah utara. Sehingga dia menuju ke sana untuk mendirikan juga tahtanya di samping tahta yang sudah ada. Lalu pertanyaan saya muncul, ada berapa tahta yang ada di sana? Saya dibawa kepada tulisan Roh Nubuat, tulisan permulaan, tetapi yang paling jelas di sini adalah di Wahyu 22 ayat 1 dan 3. Di tulisan-tulisan permulaan, Nyonya White dibawa oleh Roh melihat ke surga, dan dia melihat di sana ada 2 tahta. Dan ternyata sama dengan penglihatan yang didapatkan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Di Wahyu 22 ayat 1 dan 3 dikatakan bahwa di sana ada 2 tahta. Yang pertama adalah tahta Bapa, dan yang kedua adalah tahta anak domba. Kita tahu bahwa anak domba itu adalah Yesus,
Dan Bapa atau Allah atau yang nama pribadinya adalah Elohim, dia juga punya tahta. Jadi di surga ada 2 tahta. Dan saya menyimpulkan dari ayat-ayat ini bahwa 2 roti ini lambang dari 12 suku Israel, lambang dari tubuh Kristus ini dibuat dalam 2 tumpuk, melambangkan tahta di sebelah utara. Dan inilah yang ingin dipatahkan oleh Lucifer. Kalau tidak bisa dipatahkan, dia ingin menyamainya. Itu tujuannya. Yang kedua adalah di atas meja roti ini, selain dari roti yang melambangkan tubuh Kristus, ada kemenyan dan anggur. Ada kemenyan dan anggur. Dan roti baru setiap Sabat. Apa arti kemenyan? Dan apa arti anggur? Kemenyan di sini adalah sesuatu yang harum. Berbeda seperti mezbah bakaran yang ada di depan sana. Anggur curahan melambangkan darah Kristus yang tercurah. Jadi roti melambangkan tubuhnya. Jadi kita setiap kali perjamuan kita mengingat ini semua ya, roti dengan anggur. Roti adalah lambang tubuh Kristus, sementara anggur adalah lambang darah Kristus. Dan hanya kedua inilah yang akan mengenyangkan setiap imam yang mengambil bagian di dalam hari Sabat. Sini, Hugo. Lagi. Sini. Roti baru pada hari Sabat. Saudaraku, Harun hanya punya 2 anak. Ya. Dan anak-anaknya ini beserta Harun, 3 orang, memakan roti yang jumlahnya 7 liter ini. 1 roti 7 liter. Bayangkan kalau ada 12 roti, itu sekitar 84 liter. 84 liter tepung ini dinikmati oleh Imam Harun. Tidak boleh dimakan oleh imam-imam yang lain, imam harian, hanya boleh dimakan oleh Imam Harun, imam besar, dan anak-anaknya. Jadi mereka bertigalah yang makan 84 liter tepung ini. Saudara bisa bayangkan roti yang dimakan pada hari Sabat itu bukan roti yang baru matang, tetapi roti yang sudah seminggu dipajang di sana. Sementara roti yang baru itu menggantikan roti yang lama, dan roti yang lama dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, sehingga mereka kemarin waktu hari Jumat pelajaran di Anna Maria Leukabesi itu, bahwa hari Sabat ini hari kesukaan, hari jamuan, fiesta. Inilah satu bukti bahwa memang setiap hari Sabat Harun dan anak-anaknya ini dijamu besar-besaran dan mereka kenyang luar biasa. Saudaraku, seorang imam pada hari Sabat harus kenyang. Nggak boleh lapar. Mereka harus benar-benar kenyang. Kenyang dengan sempurna. Karena apa? Karena di hari Sabat, imam ini, mereka punya pekerjaan yang lebih berat daripada hari-hari yang lain. Mereka bersuka cita. Makan roti, dijamu, minum. Kemudian roti yang masih keras ini, mereka harus kunyah pelan-pelan, mereka harus cerna pelan-pelan, supaya mereka bisa menikmatinya. Karena roti yang sudah 1 minggu di luar, saudara, ini nggak ketulungan, ini kerasnya pasti. Ya. Ini nggak ketolongan lagi. Ini luar biasa pasti kerasnya. Dan inilah yang menjadi bagian dari imam. Kalau imam lapar hari Sabat bagaimana? Bagaimana jemaatnya? Imam tidak boleh lapar. Imam harus kenyang, betul-betul kenyang. Karena dia harus memberi makan anggota-anggota jemaatnya. Perabot yang berikutnya adalah, yang keempat adalah 7 kaki dian. 7 kaki dian ini letaknya adalah, secara mata angin tidak disebutkan, tetapi hanya disebutkan berhadapan dengan meja roti. Jadi kalau ada meja roti di sebelah utara, berarti di hadapannya, di seberangnya itu adalah
selatan. Itu sebabnya 7 kaki Dian kita bisa sebutkan bahwa dia berada di posisi selatan, di sisi selatan, atau berhadapan dengan meja roti. 7 kaki, ini salah gambar ini 7 kaki Dian. Ya, salah gambarnya. 7 kaki Dian dia terbuat sorry. Oh, ini keskip tadi. Keskip tadi, ini bukan 7 kaki Dian, ini adalah meja dupa. Mesbah dupa. Oke. Saya akan terangkan 7 kaki Dian. Ini satu-satunya bilik di bilik yang suci yang terbuat dari emas murni. Saudara, dari tadi kita sudah lihat bahwa perabotan itu semuanya dari kayu, hanya penyalutnya yang berbeda. Kalau di pelataran salutnya tembaga. Kalau di dalam bilik yang suci salutnya emas. Tetapi 7 kaki Dian tidak dibuat dari kayu. Dia dibuat dari emas murni yang jumlahnya besarnya sebesar 1 talenta emas. Saya coba hitung-hitung 1 talenta emas ini beratnya sekitar 83 kilo emas. Saudara bisa bayangkan 83 kilo emas dibentuk emas yang utuh ya, emas yang utuh dibentuk menjadi 6 cabang, kemudian 1 pokok di tengah. Kemudian di atas tiap-tiap cabangnya ini ada kelopak bunga badam atau bunga almond, kelopak bunga badam. Dan kelopak bunga badam ini tidak sama semua. Kalau di bagian cabang, kelopaknya itu 3. Tetapi yang di bagian tengah, pokoknya, di atasnya, di pucuknya, itu kelopaknya 4. Saudara bisa bayangkan 83 kilo emas harus dibentuk, diukir, menyerupai bentuk bunga, dan bentuk cabang-cabang. Emas itu adalah logam mulia, logam keras. Logam keras yang tidak bisa dibentuk kalau dia dalam posisi dingin. Jadi untuk membentuk emas ini, dia harus dipanaskan. Dipanaskan dalam suhu yang stabil, dan tidak boleh terlalu panas, karena kalau terlalu panas, maka emas ini akan berubah menjadi cair. Dan kalau cair tidak bisa dibentuk. Jadi cukup lembut saja, emas ini cukup menjadi lembek saja teksturnya, kemudian harus ditarik dari perapian dan harus cepat-cepat dibentuk oleh si tukang pahat. Pada waktu dibentuk, ketika emas ini sudah menjadi dingin, maka emas ini harus dimasukkan lagi karena dia sudah mengeras, dimasukkan lagi ke dalam perapian sampai dia menjadi cukup teksturnya cukup lembek untuk dipahat lagi, dia dikeluarkan. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh juga terlalu dingin. Membentuk kelopak-kelopak bunga dari emas bukanlah perkara yang mudah. Satu hal yang perlu kita ingat dari 7 kaki Dian ini adalah 7 kaki Dian ini hanya punya 2 perlengkapan. Yang pertama adalah lampu, yang kedua adalah minyak. Selain itu tidak ada. Tidak seperti meja roti, ada roti, kemenyan, kemudian ada anggurnya. Atau seperti mesbah bakaran, ada bokornya, ada sepitnya, ada serokannya, macam-macam di sana. Ya. Tetapi 7 kaki Dian ini, dia hanya memiliki 7 kakian ini, sebentar. 7 kakian ini dia hanya memiliki satu bahan penyusun dan hanya ada 2 perlengkapannya, yaitu minyak dan juga lampu. Lampu ini tidak akan menyala kalau minyak tidak ada. Minyaknya ini terbuat dari minyak zaitun. Dan lampunya ini ada di atas, di dalam kelopak bunga itu. Dan minyak ini harus diisi.
Saudara tahu bahwa minyak ini, ya, ya, Sister Nova, ada apa? Maaf, kepencet. Oh, oke. Minyak ini terbuat dari minyak zaitun murni, dan lampunya ini hanya dinyalakan pada waktu senja. Ya, pada waktu senja. Tetapi pagi hari, setiap pagi, imam besar harus membersihkan kelopak-kelopak bunga, membersihkan lampu-lampu ini, sumbu-sumbunya, memastikan minyaknya berisi penuh, supaya pada waktu senja siap untuk dinyalakan. Yang saya heran adalah kenapa 7 kaki dian ini harus Harun yang membersihkan. Padahal yang melayani di bilik yang suci bukan hanya Harun, tetapi imam harian pun bisa melayani di bilik yang suci. Tetapi khusus untuk pembersihan atau membersihkan kelopak-kelopak bunga dan lampu dari 7 kaki dian ini, tidak boleh imam harian. Hanya imam besar Harun yang boleh untuk membersihkan lampu-lampunya. Saudaraku, lampu ini, Mazmur 119 dan 107 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. 7 kaki dian ini adalah lambang dari firman Tuhan. Firman yang tidak akan menyala, yang tidak akan membawa terang kalau tidak ada minyak. Saudara mau belajar Alkitab sampai kapanpun, mau penuhin otak dengan firman Tuhan, kalau minyak tidak ada, maka firman itu tidak akan menerangi siapapun. Dan kaki dian ini targetnya bukan menerangi seluruh bait suci. Kaki dian ini tidak ditempatkan di sana untuk menerangi sampai ke pelataran, tidak. Kalau saudara baca pelan-pelan di Keluaran 25 ayat 31 sampai 40, kaki dian ini diharapkan hanya untuk menerangi apa yang ada di depannya. Contoh, saya sedang berada di depan laptop. Kalau seandainya laptop ini adalah kaki dian, berarti sayalah yang akan diterangi oleh kaki dian. Jadi kaki dian ditempatkan di sebelah selatan, di hadapan meja roti sajian, adalah untuk menerangi benda yang ada di depannya, objek yang ada di depannya. Sebagaimana saya katakan tadi, pemazmur katakan bahwa firman Tuhan dilambangkan oleh lampu. Kaki dian, lampu melambangkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini tidak akan pernah menyala kalau roh itu tidak ada. Saudara ingat perumpamaan dari Matius 25 tentang 5 anak darah dan 5 yang bodoh dengan 5 yang bijaksana. Di dalam kemenangan akhir dikatakan bahwa roh atau minyak yang tidak dimiliki oleh 5 gadis yang bodoh itu melambangkan firman, pengalaman rohani yang tidak dimiliki oleh para pengikut Tuhan. Firman yang tidak dihidupkan berarti pengalaman rohani 0. Firman plus perbuatan itu sama dengan pengalaman rohani, sama dengan minyak. Jadi saudara, kalau saya saat ini membaca firman, dengar Zoom banyak-banyak, pagi sore Bible study, tapi kalau saya tidak hidupkan firman itu nggak akan menerangi apapun. Dan yang bisa mengisi minyak itu, yang bisa membuat lampu itu terang benderang, hanyalah imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, bayangkan satu lampu petromak yang menyala sepanjang malam, apa hasilnya pagi-pagi? Ini pasti banyak apa? Kotoran-kotoran. Sumbunya mungkin sudah pendek karena menyala terus sepanjang malam.
Minyaknya mungkin habis. Itu sebabnya setiap pagi imam besar, Yesus yang adalah imam besar kita, harus bersihkan setiap kelopak bunga yang adalah bokor atau mangkuk bowl, ya, mangkuk dari lampu itu. Imam besar harus korek sampai ke dalam mangkuk lampunya. Kalau ada kotoran dikorek habis. Sumbu yang sudah hangus terbakar, dia perbaiki lagi. Mungkin yang sudah terlalu hangus, dia gunting, dia perlu gunting. Ada yang perlu dipangkas, ada yang perlu dikorek. Saudaraku, lambang dari kelopak bunga ini atau tempat lampu ini artinya adalah hati manusia. Apa sih yang menghalangi firman itu untuk dilakukan? Ya hati yang kotor. Hati yang tidak bersih. Yang akan menghalangi cahaya kemuliaan Tuhan, kuasa firman itu menerangi orang lain. Hidup saya, dosa saya yang saya simpan, rasa iri, rasa dengki, trauma masa lalu, membuat firman-firman yang saya dengar tidak mempunyai efek sama sekali. Saudara, yang bisa membersihkan itu tidak bisa orang lain. Hanya Yesus Kristus yang dilambangkan dengan imam besar Harun. Dan ini dilakukan setiap pagi. Itu sebabnya pagi-pagi adalah waktu yang sangat-sangat spesial untuk saya bisa dibersihkan oleh Yesus. Saudaraku, baca dari buku Matius sampai Yohanes, kisah Yesus selama hidup di dunia. Yang paling dia habiskan waktu, yang paling banyak dihabiskan waktu adalah pagi-pagi benar. Ya, dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Terkadang Yesus sudah ada di bait suci pagi-pagi benar. Untuk apa? Agar orang-orang bisa datang ke sana dan mendengarkan firman dia, firman yang dia bawakan, yang akan membersihkan hati setiap para pendengarnya. Kalau saya dengar banyak firman, tapi nggak ada hasilnya, artinya nggak ada orang yang melihat terang saya, itu pertanyakan. Hati saya perlu dikorek, dibersihkan. Sumbu lampu saya perlu dipangkas lagi. Supaya terangnya lebih besar. Dan minyak saya bisa diisi. Hanya Yesus yang dapat memberikan roh yang menyanggupkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saudaraku, kaki Dian tidak pernah dinyalakan siang hari, tidak pernah. Melainkan ketika senja mulai tiba, disitulah dia mulai dinyalakan. Saudara, terang kita ini tidak akan ada gunanya terang ini kalau ada di tempat orang-orang yang semuanya baik, yang semuanya seragam. Nggak akan ada, nggak kelihatan. Terang kita akan bersinar lebih terang kalau saya berada di tempat yang gelap. Demikianlah halnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam tempat yang gelap. Perabotan yang berikutnya, mesbah dupa. Mesbah dupa ini, mesbah dupa ada di hadapan, bukan di hadapan meja roti, tetapi di hadapan tirai. Mesbah dupa ada di hadapan tirai yang memisahkan bilik suci dengan bilik yang maha suci. Dan mesbah dupa ini sama seperti barang yang lainnya, terbuat dari kayu. Tetapi sama seperti meja roti, dia disalut oleh emas murni. Dan apa yang dibakar di sana? Di sana dibakar satu getah damar. Yang kedua kulit lokan. Yang ketiga getah rasa mala. Yang keempat kemenyan murni dicampur. Jadi 4 item ini
4 item ini digerus sama-sama ya. Digerus. Jadi getah damar itu sudah dalam bentuk keras. Ya, bukan cair lagi, tapi karena sudah kering. Getah itu kan dalam kondisi baru keluar dari pohon, dia cair. Tetapi lama-kelamaan dia akan mengeras. Nah, getah damar ini dengan kulit lokan ini adalah sejenis kerang, kulit. Kemudian getah rasa mala sama, sudah berbentuk padatan. Kemudian kemenyan, juga ini adalah getah tapi sudah berbentuk padatan. Ini ditumbuk halus. Ketika ditumbuk halus, kemudian diambil sedikit, lalu ditaburi garam, kemudian ditabur di atas dupa yang menyala. Perbaraan dupa ini diambil dari mezbah yang ada di depan, ya, yang di pelataran. Makanya di pelataran itu ada sepit itu apa? Jepitan. Kemudian jepitan ini untuk mengambil bara apinya, lalu ditaruh di dalam perbaraan yang bukan mezbah dupa ya, tapi ada satu perbaraan yang dibawa-bawa oleh imam ketika dia masuk ke dalam bilik yang maha suci. Kesitulah ditaruh perbaraan itu yang diambil dari depan, kemudian kesitulah ditaburkan getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala, kemenyan, dan juga garam itu. Dan kemudian ini dibakar pagi dan petang. Jadi imam harian yang melakukan ini. Pagi-pagi imam harian yang bertugas, dia akan mengisi perbaraan dulu dari luar, kemudian mengambil stok dari kemenyan ini dan getah damar ini, kemudian ditaburkan di atas perbaraan, dan perbaraan ini diletakkan di atas mezbahnya dan tetap terbakar di sana sampai petang lagi, dan petang diisi lagi. Jadi pagi dan petang itu diisi. Sekarang apa lambang dari getah damar? Getah damar ini pahit seringkali dibuat menjadi obat. Kulit lokan, kerang itu adalah keras. Rasa mala adalah satu golongan semak belukar yang berduri. Dan getahnya itu juga pahit, seringkali digunakan sebagai obat. Kemenyan ini di Wahyu adalah lambang dari orang-orang yang hatinya sudah bersih. Garam ini adalah pengaruh. Saudaraku, kepahitan, kekerasan, duri, semak duri, ini harus digerus, dihancurkan bersama dengan kemenyan. Bersama dengan doa. Di dalam doa, kepahitan, kekerasan hati, semak belukar yang menghimpit hati, ini harus dihancurkan. Kemudian dibakar di atas perbaraan yang kudus. Dan ditaburi garam membawa pengaruh. Inilah yang menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Ketika imam harian melakukan ini pagi dan petang, ini adalah satu lambang bahwa saya setiap pagi dan petang harus hancurkan ini semua. Pagi-pagi saya harus pastikan bahwa saya tidak punya lagi kepahitan, kekerasan, atau apapun yang melukai hati saya. Dan membungkus semuanya itu di dalam doa saya, agar ini menjadi bau-bauan yang harum. Sama seperti mezbah yang ada di pelataran, sesuatu yang bau, yang najis, yang jorok, dibakar, itu harum buat Tuhan. Sesuatu yang pahit, yang keras, yang tidak baik, yang tidak nikmat, dibungkus dengan kemenyan, ini adalah harum di hadapan Tuhan. Mezbah ini terbuat dari kayu penaga, dilambangkan ketidaksempurnaan yang dibungkus oleh emas yang murni. Emas yang murni adalah lambang kemurnian Kristus, kebenaran Kristus. Ketidaksempurnaan manusia, kayu penaga yang tidak sempurna ini, apabila dibungkus oleh kemurnian tabiat Kristus, inilah yang menjadi alat yang paling berhasil di dalam pelayanan Tuhan. Perabotan yang berikutnya adalah, yang dua terakhir, adalah tirai pemisah. Tirai pemisah ada 3 warna. Ini ada di dalam Keluaran 26 ayat 31 sampai 33.
Biru, ungu, merah. Saudara, kalau di bahasa Indonesia ini bukan biru tapi ungu muda, ungu tua. Tetapi saya senang dengan Alkitab versi bahasa Inggris karena jelas di situ dikatakan blue, bukan ungu ya, blue, biru. Jadi saya akan gunakan terminologi yang ada di bahasa Inggris yaitu biru, ungu, dan merah. Dan kemudian pada tirai ini disulam gambar malaikat. Kerub itu adalah malaikat. Apa lambang biru? Bilangan 15 ayat 38 sampai 40. Biru adalah menandakan perintah yang dilanggar. Setiap kali melihat giring-giring di bawah jubah imam berwarna biru, umat Israel diingatkan perintah mana yang sudah saya langgar. Itu adalah biru. Commemoration, peringatan. Mengingat apa? Mengingat akan pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Apa itu ungu? Ungu adalah lambang dari kehormatan. Ada di Daniel 5 ayat yang ke-7. Lambang kehormatan. Kemudian apa itu merah? Merah di dalam Yesaya 1 ayat 18 katakan bahwa dosamu merah seperti kain kermisi. Merah adalah lambang dosa. Saudaraku, apa yang memisahkan saya, bilik yang suci, dengan bilik yang maha suci? Bilik yang maha suci adalah lambang dari kehadiran Allah Bapa. Apa yang memisahkan saya dari kehadiran Allah Bapa? Yang seharusnya saya adalah bersatu dengan Allah Bapa, yang seharusnya saya adalah satu dengan Bapa, yang seharusnya Yesus adalah satu dengan Bapanya, tetapi akhirnya dia harus terpisah dengan Bapanya. Apa yang memisahkan? Yang memisahkan adalah dosa, kehormatan diri, dan perintah-perintah yang dilanggar. Dan pada masa Perjanjian Lama, kita tahu bahwa malaikat bekerja menjadi perantara untuk menyampaikan kepada nabi-nabi. Kepada Daniel kita tahu bahwa dia pun diantarai atau malaikat mengantarai Daniel dalam penglihatan-penglihatan yang diberikan. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, tirai ini tirai yang saya sedang terangkan ini, tirai ini robek. Artinya tidak ada lagi pelanggaran, tidak ada lagi dosa yang sanggup memisahkan saya dari Bapa, karena Yesus sudah menjembatani semuanya. Tetapi jembatan itu hanya berlaku, hanya dapat menghubungkan saya kembali dengan Bapa kalau saya berjalan di atasnya. Malaikat tidak lagi mengantarai manusia. Sekarang Yesus yang menjadi pengantara. Yesus sendirilah yang langsung bekerja untuk manusia. Apakah kita lebih beruntung atau lebih tidak beruntung dibandingkan manusia-manusia yang hidup pada zaman Perjanjian Lama? Kita lebih beruntung. Karena Yesus sudah menjadi pengantara saya, bukan lagi dosa dan perintah pelanggaran saya tidak lagi saya bawakan atau saya selesaikan dengan perantaraan hal-hal yang fana seperti domba, kemudian nabi yang mengantarai penglihatan-penglihatan. Tapi sekarang yang menjadi mediator saya langsung adalah Yesus. Selesai, masalah saya selesai. Seharusnya sudah selesai. Seharusnya setelah saya diantarai atau dimediasi oleh Yesus Kristus, seharusnya saya sudah sampai kepada kehadiran Bapa. Tetapi ternyata tidak. Di mana kehadiran Bapa? Kehadiran Bapa ada di dalam bilik yang maha suci, yang dilambangkan dengan tabut perjanjian. Kayunya
tetap kayu penaga, disalut oleh emas murni. Di dalam tabut ini berisi loh batu, mana, dan tongkat Harun. Ini semua lambang. Ini semua lambang. Tongkat Harun adalah lambang keimamatan Yesus. Pekabaran ini sudah disampaikan oleh William Miller dari tahun 1840 sampai tahun 1844. Bagaimana William Miller memaparkan tentang 2300 petang dan pagi, bagaimana William Miller menyampaikan tentang pengantaraan Yesus di bilik yang maha suci, di bilik yang suci, dan kemudian pengantaraan ini membuat satu kesimpulan yang meskipun salah, tetapi membawa orang-orang yang mendengarkan kepada satu reformasi iman, reformasi rohani. Jadi tongkat Harun adalah lambang otoritas mutlak, pilihan Yesus sebagai imam besar kita. Keimamatan Yesus itu mutlak. Loh batu adalah lambang perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Dan ini dikabarkan 4 tahun setelah 1844, yaitu tahun 1848. Ini baru dikabarkan tahun 1848, karena selama 4 tahun, tentang 4 tahun dari tahun 1844 sampai 1848, umat yang sisa, Nyonya White, James White, dan rekan-rekannya yang berjumlah 50 orang, mereka mempelajari dengan teliti, menyelidiki kembali firman Tuhan. Dan kepada mereka ditambahkan terang yang lebih besar, yaitu pengetahuan, pengertian tentang hari Sabat. Mana di dalam Councils on Diet and Food 268.1, mana adalah lambang dari makanan sehat atau prinsip reformasi kesehatan. Ini diberikan Tuhan tahun 1863. Jadi sekarang apakah benar bahwa saya sudah berada atau pelayanan Kristus sudah ada di bilik yang maha suci? Benar. Karena ketiga isi tabut perjanjian ini sudah disingkapkan. Keimamatan Yesus sudah dimengerti. Perintah Tuhan, yaitu hukum 10 hukum Tuhan, sudah dimengerti, sudah disingkapkan. Dan prinsip reformasi kesehatan sudah disingkapkan. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Sama seperti kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-11. Saudara, kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-11. Ini ayat yang terakhir kita. Pada waktu Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat satu penglihatan. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-19. Pada penglihatan itu dia melihat, firman Tuhan mengatakan, maka terbukalah bait Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Yohanes di sini sudah mendapat satu penglihatan bahwa ada satu periode di mana tabut Tuhan itu akan disingkapkan. Yaitu kita tahu bahwa di tahun 1844 semua doktrin dibukakan kepada umat yang sisa itu. Hanya 50 orang. Yang awalnya adalah 50 orang, tetapi kemudian berkembang, dan semakin pesat pergerakan Advent. Kepada mereka yang setia mempelajari keimamatan Yesus, kepada mereka yang merasa bahwa keimamatan Yesuslah yang akan membuat benefit pada hidup mereka, kepada mereka lah akan ditambahkan kemampuan untuk menurut perintah Tuhan. Dan kepada mereka juga dia akan ditambahkan kemampuan untuk menurut bukan hanya 10 hukum moral, tetapi juga hukum kesehatan. Saudaraku, yang mau saya katakan adalah pelayanan di bait suci ini bukan kebetulan urutannya seperti itu. Bukan kebetulan. Ketika seorang imam mau melayani, dia harus bersihkan dulu dirinya di depan.
Saudara, kalau saya mau menjadi terang dunia, yang dilambangkan dengan 7 kaki dian, tidak akan mungkin itu terjadi kalau saya tidak kenyang dengan roti yang adalah tubuh Kristus. Kalau saya tidak membersihkan dan berkaca kepada firman Tuhan yang ada di depan pintu bilik yang suci. Saya tidak akan bisa jadi emas murni yang ada di 7 kaki dian kalau isi perut saya masih kotor, najis, dan tidak dibakar di sana. Tidak akan. Terang itu tidak akan bersinar. Dan doa-doa saya tidak akan menjadi kemenyan atau bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Seringkali ayat ini disebutkan ketika mendoakan orang sakit. Padahal jelas bahwa syarat untuk didengar, syarat untuk doa itu dijawab adalah harus benar dulu yang berdoa. Dan pembenaran itu hanya didapat dengan iman. Pembenaran oleh iman. Melalui jasa-jasa Kristus. Saya datang, saya membasuh tubuh saya yang najis, yang bernoda ini, saya isi perut saya, ya, keinginan perut saya dibakar di atas mezbah, baru saya melayani di dalam bilik yang suci. Bisakah saya melayani? Bisakah saya melayani? Bisakah saya berdoa untuk orang lain? Bisakah saya menjadi pengaruh, menjadi terang orang lain? Kalau saya masih simpan-simpan kebusukan dan kenajisan. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan itulah sebabnya saya tidak akan pernah sampai kepada bilik yang suci ini. Saya tidak akan sanggup untuk menuruti perintah Tuhan, apalagi untuk mereformasi kerohanian dan kesehatan saya. Saya tidak akan mendapat benefit dari keimamatan Yesus. Pegang terus dosa, kenajisan, tidak mau serahkan, tidak mau bakar, tidak mau makan roti hidup, tidak mau terima darah Yesus, tidak mau dibersihkan hati setiap pagi oleh imam besar, nggak akan sampai. Nggak akan bisa berhadapan dengan cahaya kemuliaan Bapa. Jadi semua prosesi di dalam bait suci ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, saya tahu banyak sekali yang mau city evangelism. Banyak sekali yang mau menginjil. Banyak yang mau country living. Tetapi tidak mau lepaskan isi perut yang kotor itu bakar di atas mezbah Tuhan. Tidak mau. Makanan tidak mau berkurang sedikit garamnya. Bumbu kurang sedikit tidak bisa. Tidak suka makanan yang sederhana. Tidak peduli dengan keimamatan Yesus yang sekarang ini Yesus sedang mendamaikan saya di bilik yang maha suci, sedang memeriksa dosa saya. Saya orang terdakwa yang sedang diperiksa kasusnya, malah saya hidup seakan-akan saya orang benar. Tidak menghargai keimamatan Yesus. Tapi saya bilang saya mau menginjil. Saya mau country living. Ini akan menjadi olok-olok, saudara. Hidup country living, hidup city evangelism yang masih disertai dengan kesenangan-kesenangan dunia. Yang masih pegang semua kenajisan dunia. Yang tidak mau serahkan, tidak mau biarkan hatinya dikorek, dibersihkan oleh Kristus. Nggak akan sampai kemana-mana. Mau melayani bagus, semangat. Tetapi lupa berkaca kepada firman Tuhan. Kalau ada tegur kesalahan, kalau ada orang tegur kesalahan tersinggung luar biasa. Nggak akan sampai kemana-mana, saudara. Kita nggak akan sampai kepada kehadirat Bapa. Tujuan kita adalah kita pulang ke rumah, ke hadirat Bapa kita. Kita berhadapan muka dengan Bapa. Karena semua kekotoran sudah kita tinggalkan. Saudara yang masih
ragu, yang masih mungkin seperti saya masih bergumul melepaskan satu persatu dosa. Apa yang menghalangi saya? Pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa? Terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa saja? 10 hukum moral dan hukum kesehatan, itu hukum Tuhan. Satu saya langgar semuanya. Buku Testimoni Study on Diet and Food katakan, pasal yang ke-44, mengatakan bahwa pelanggaran kepada hukum kesehatan sama dengan pelanggaran kepada hukum Taurat. Saya tolak reformasi kesehatan, saya tidak akan sampai kepada hadirat Bapa. Dan kepada orang yang tolak itu, tidak akan ada terang yang ditambahkan. Ingat, tahun 1844, orang yang menolak, mereka tidak akan mendapat benefit dari keimamatan Yesus. Saudara, pelajaran bait suci hanya untuk membuat saya kembali kepada rancangan Tuhan yang mula-mula. Gak ada yang lebih. Saya mau menghadap tahta Bapa dan tahta anak domba yang dilambangkan dengan meja roti sajian. Mari bersihkan, basuhlah semua kesalahan. Berkaca kepada firman Tuhan. Kalau masih ada yang kotor, bersihkan lagi. Bersihkan lagi. Roh Tuhan itu cukup untuk membuat kita bersih dari dosa-dosa kita. Makan roti itu dengan kenyang. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Kepada kita sudah diberikan terang yang lebih besar. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Pekabaran 3 malaikat. Melambangkan apa isi dari tabut perjanjian. Apa yang menjadi ciri dari umat-umat yang sisa? Penurutan terhadap perintah Tuhan dan iman Yesus Kristus. Saudara, kita punya iman bahwa Yesus sekarang sedang menyelesaikan kasus saya, memeriksa kasus saya. Itu dengan iman kita terima. Kita tidak berada di surga untuk melihat Yesus memeriksa buku saya. Tapi dengan iman, saya tahu Yesus sekarang sedang memeriksa saya. Itu sebabnya di bumi, saya berjalan dengan tunduk, dengan hati yang rendah. Menuruti segala perintah Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran. Mana yang belum saya turuti? Mana yang belum sempurna? Mari saudara, ambil lagi air itu. Makan lagi roti itu. Supaya terang kita semakin bersinar. Supaya hati kita semakin bersih. Bakar semua isi perut. Isi kepala, itu ada kepala dibakar ya. Tadi ya, kita di pelataran. Isi kepala yang hanya pikir-pikirkan keuntungan dunia ini, bakar semua saudara. Isi perut yang sudah kacau balau ini, kerja lambung yang kerja usus yang sudah berantakan ini, bakar semua. Menurut reformasi kesehatan. Menurut hukum kesehatan. Periksa lagi kepada hukum Tuhan, periksa lagi kepada firman Tuhan. Kembali lagi. Sampai akhirnya doa-doa kita semua menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin untuk firman yang kita telah dengarkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara, Bapak Ibu. Kalau saya sedikit, Kak Lady, kalau saya pelajari benar-benar berat untuk kita yang sudah mengetahui ini ya.
Iya. Untuk benar-benar sampai di hadirat Bapak itu benar-benar prosesnya tadi tuh berat sekali sepertinya. Karena ya masih hidup di dunia yang berdosa dan penuh dengan kedagingan. Iya. Bisa nggak ya gitu? Maksudnya kadang-kadang ada kita mendengar, bukan ada apa ya, dibilang terlalu ekstrim atau berarti hanya kalian aja yang bisa masuk surga. Kalau saya nggak bisa lakukan itu, nggak bisa berarti. Kadang-kadang pernyataan itu sering seolah-olah kayak mengejas bahwa yang tidak melakukan, mereka mungkin mendengar. Kayak kita mendengar dan mempelajarinya untuk hari ini ya. Mereka mungkin mendengar, kayak kemarin beberapa teman kita mendengar, tapi ada statement gitu. Seperti terlalu ekstrim, terlalu fanatik. Itu bagaimana mengatasinya? Kadang-kadang kan hati kita, apa iya ya? Aku jadi kok terlalu gimana ya? Terlalu kayak menginikan diri supaya benar-benar gimana lurus gitu. Ya. Jadi kalau memang masih pegang dua-dua, masih berdua kaki ya, satu di bumi, satu di laut, ya susah. Ya. Susah. Tetapi kalau saya mau lepaskan satu persatu, kuasa itu ada, kok. Kuasa itu ada. Dan tadinya saya mau cerita sedikit. Saya orang yang militan di dalam gereja. Saya orang yang militan dalam gereja. Di gereja untuk pekerjaan apapun, khusus untuk penginjilan, baik anak-anak maupun untuk dewasa. Saya senang untuk berada di barisan paling depan. Dan sifat ini saya bawa terus-menerus sampai akhirnya ketika saya memutuskan untuk country living. Itu saya kaget. Waktu saya belum dapat pelajaran ini waktu itu. Ini saya dapat pelajaran 2 tahun setelah saya country living. Pada waktu saya berangkat country living, saya pikir saya akan lebih menginjil. Tapi ternyata, ini saya sekedar sharing ya. Ternyata semua pintu itu tertutup. Dulu waktu kami mulai country living, tidak banyak yang sudah memulai itu. Dan orang-orang yang memulai itu dianggap sebagai seorang orang yang fanatik dan ekstremis. Sehingga keterlibatannya di gereja atau di acara-acara gereja ya itu dibatasi. Dibatasi. Itu waktu dulu saya memulai ya. Bahkan orang takut ngomong sama saya. Ini saya kesaksian benar-benar ya. Ini ada ibu mau ngomong sama saya aja, suaminya langsung tarik dia gitu supaya nggak ngomong sama saya. Dilarang ngomong sama saya. Ini yang terjadi gitu. Dan saya bertelut, saya berdoa. Kemana semangat saya yang dulu? Saya ini mau menginjil. Dan saya melihat bahwa orang yang country living, dia akan kunjungi kota, lalu akan khotbah seperti Yohanes Pembaptis, berseru-seru di padang gurun, dan semua orang ribuan akan ikut dia. Itulah konsep yang saya punya. Tetapi yang terjadi adalah, bahkan orang takut ngomong sama saya. Saya ini seperti kusta yang menular. Anak-anak saya, ya, banyak sekali orang melihat keanehan setiap kami muncul. Dan ini menyakitkan hati saya. Sebelum kami berangkat country living, saya sudah melakukan pekerjaan penterjemahan buku-buku Roh Nubuat. Dan ini lancar sekali. Lancar sekali kenapa? Karena bisa bahasa Inggris. Itu salah satunya. Tetapi ketika country living, saudara tahu, dalam 2 tahun, tidak satu buku pun saya berhasil terjemahkan. Tidak satu halaman pun yang bisa saya terjemahkan. Padahal sebelumnya saya sudah terjemahkan 2 buku.
2 buku dengan jumlah halaman 260 lebih, itu bisa saya selesaikan dalam waktu 3 bulan. Tetapi dalam 2 tahun tidak ada satupun yang berhasil. Tidak ada yang undang saya khotbah. Saya WA teman, diblokir. Nggak dapat jadwal di gereja. Berdoa aja nggak disuruh lagi. Lagu spesial aja enggak. Bahkan dulu waktu di gereja, saya bisa ambil bagian di gereja, itu bisa 4 bagian sekaligus. Dari mulai pianis, khotbah dengan tetapi apa yang terjadi ketika saya country living? Semua itu hilang. Saya bukan orang yang tidak punya kemampuan. Saya tahu Tuhan bisa gunakan saya. Tetapi dalam 2 tahun kesendirian itu, saya coba pelajari apa sih yang Tuhan inginkan sebelum saya pergi untuk menjadi juru kabar. Saya lihat Yesaya. Bibirnya disucikan oleh bara api. Kenajisannya dibuang. Saya lihat yang lainnya juga seperti itu. Lalu saya sampai dalam kesimpulan bahwa kalau saya tidak diberikan kesempatan untuk menginjil, berarti saya belum berdamai dengan Tuhan. Saya masih ada kenajisan. Dan saya belajar tentang bait suci ini. Saudara bisa bayangin ya, saya ini orang yang super gerak, aktif, tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan sunyi, sepi, nggak ada sinyal, mau belajar nggak tahu kemana, nelpon nggak bisa, nggak ada teman, selama 2 tahun. Dan keadaan itu membuat saya harus berusaha berpikir bagaimana untuk belajar. Saya print out buku-buku dari aplikasi offline, kemudian saya fotokopi, saya pelajari di rumah. Hanya dengan alat itu saja, saya coba belajar kata demi kata dari firman Tuhan. Dan saya pelajari semuanya. Di gunung, bersama dengan anak-anak saya. Kadang-kadang saya berharap saya bisa dapat YouTube supaya belajar lebih mudah. Tetapi mengharapkan YouTube itu sepertinya lebih cepat Tuhan Yesus nanti datang daripada YouTube ini muter-muter loading saja. Dan 2 tahun ini menjadi titik awal saya untuk mengerti apa sebenarnya yang membuat saya menginjil dulu di kota. Ternyata semua itu yang saya lakukan adalah kesombongan, pamer, keangkuhan, kemampuan diri, pujian, kebiasaan. Itu semua. Saya selidiki hati saya, ternyata inilah alasan kenapa saya menginjil dulu. Dan saya pelajari reformasi kesehatan, saya lebih mengikuti, saya lebih tunduk, saya lebih setia lagi, saya uji diri saya untuk lebih setia lagi. Setelah 2 tahun, baru kesempatan untuk menginjil itu dibuka Tuhan. Buku-buku mengalir lagi. Berjuang. Dan saya belajar dari buku Testimonies for the Church volume 1. Nyonya White menghabiskan waktunya dalam kesendirian ketika sakit, dalam kesendiriannya membersihkan dirinya, membersihkan semua ambisi-ambisinya, sehingga pada saat umur 15 dan 16 tahun, dia sudah dalam keadaan kondisi yang suci dan murni, dan Tuhan siap gunakan dia. Itulah sebabnya umur 16 tahun dia menerima hayal pertamanya. Jadi ternyata, saya bukan katakan saya sudah suci seperti Nyonya White, bukan ya. Tapi ternyata bukan cara kerja Tuhan itu sama. Sebelum saya menerangi orang lain,
Tuhan mau bersihkan, korek dulu seperti kaki Dian ini. Korek isi hati, korek isi perut, semua bersihkan. Sebelum saya menerangi orang lain, saya dulu harus bersih. Dan yang membersihkan itu sebenarnya Tuhan. Jadi kalau Sister Nova bilang tadi susah ya membersihkan hati, ya susah kalau saya yang kerjakan sendiri susah. Tapi puji Tuhan, kita tuh cuman disuruh diem aja. Nanti Tuhan yang kerjakan, imam besar kok yang kerjakan. Kaki Dian itu mau pindah kemana nggak bisa. Dia tetap berdiri di situ, kecuali dia dipindahin ke sana, dipindahin ke sini. Mau dia kotor, mau dia nggak terang, mau dia nggak nyala, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Lampuku nggak nyala nih, cuman satu yang nyala, yang 6 nggak nyala. Minyaknya kurang, nggak bisa. Semua Yesus yang kerjakan. Itulah enaknya kita. Kita punya imam besar yang pernah merasakan jadi manusia, sehingga dia tahu kelemahan-kelemahan saya. Itu sih yang mau saya bilang. Kalau dibilang fanatik, sebenarnya ya kalau fanatik dalam arti yang negatif, ya nggak salah juga sih memang fanatik ya. Tetapi kita tahu bahwa di Kemenangan Akhir dibilang bahwa umat-umat yang bertahan untuk tolak tanda binatang dikecam sebagai apa? Fanatik ya. Sebagai fanatik dan sebagai ekstremis. Jadi ya kalau dari sekarang sudah dibilang fanatik ya nggak apa-apa lah. Toh nanti juga akan dituduh sebagai fanatik. Terima kasih Kak Lady. Berarti emang harus siap ya. Apapun kata orang, yang penting dengar kata Yesus aja. Ya. Dengar kata Mungkin Yesus aja. Yang lain ada pertanyaan untuk Bapak Ibu yang lain sebelum kita tutup nanti. Sebenarnya nggak ada yang perlu dipertanyakan memang kalau bait suci. Beberapa kali saya bawakan ini nggak ada yang bisa nanya. Karena memang benar-benar ke diri, ke hati kita harus kita mulai lakukan ya. Karena untuk dilakukan memang. Untuk dilakukan, iya. Kalau begitu. Ini senangnya saya ya. Ini senangnya saya bawakan bait suci. Karena saya bebas bicara country living, saya bebas bicara reformasi kesehatan, saya bebas bicara hari Sabat, dan saya bicarakan hari Sabat dari sudut pandang bait suci kepada denominasi lain. Dan nggak ada pertanyaan juga dari mereka. Iya. Nggak bisa ditentang. Pelaksanaannya. Ya, karena memang kalau kita bicara doktrin yang lain-lain ya, banyak pro dan kontra. Tapi kalau kita kembali kepada master plan, blueprint, bait suci, semuanya jelas, nggak bisa ditanya. Hanya saya aja waktu belajar ini ya, saya hanya bisa katakan kapan saya bisa sempurna melakukannya. Kapan saya bisa punya iman yang sempurna. Karena umat-umat Tuhan, imamat yang rajani ini adalah kaum Lewi yang nantinya akan dimurnikan, dan untuk menjadi kaum Lewi saya harus lakukan ini semua, prosesi ini. Kita boleh minta materinya nanti Ibu ya. Mungkin ada yang lain juga mau materinya biar bisa dipelajari lagi. Ya. Baiklah kalau begitu mungkin kita tutup dalam doa. Boleh Ibu, boleh dibantu berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh belajar. Kami tahu bahwa pengertian kami tentang bait suci Tuhan saat ini hanya bisa kami terima dengan iman. Oleh karena dengan mata badani kami tidak bisa lagi melihat bentuk ataupun proses pelayanan di dalam bait suci ini. Saat ini Engkau sudah mengerjakan semua pelayanan yang ada di bait suci. Engkau adalah domba
Engkau adalah imam besar. Engkau adalah roti hidup. Engkau adalah terang dunia. Engkaulah air yang membersihkan. Engkaulah semuanya Tuhan. Ketika kami melihat bait suci ini, kami menyadari bahwa posisi kami tidak ada di sana. Peranan kami tidak diperlukan di sana. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang sekarang ini sibuk oleh karena dosa-dosa yang terus-menerus diciptakan. Yang terus-menerus dikirim dari bumi ini. Mengotori bait suci Tuhan. Ya Bapa dalam surga. Ketika Yesus menjadi pengantara kami. Satu kelepasan, satu sukacita yang besar yang kami miliki saat ini. Oleh karena kami mempunyai akses yang lebih mudah, yang lebih besar untuk datang menghadap kepada hadirat Bapa. Tapi Tuhan, setan memenjarakan kami dengan semua keinginan-keinginan perut kami. Setan memenjarakan kami dengan semua keinginan-keinginan kepala kami yang ada di kepala kami. Setan memenjarakan kami, Tuhan, dengan semua ambisi-ambisi kami. Sehingga kami sulit untuk melihat dosa kami. Kami sulit untuk berkaca pada firman-firman Tuhan. Kami seringkali melihat kesalahan orang lain ketika sebuah firman dinyatakan. Tetapi untuk memandang kesalahan diri, kami sulit untuk melakukannya. Ya Bapa dalam surga, untuk menjadi emas yang murni itu, kami mau mengundang Engkau, Imam besar kami, bersihkan hati kami, korek sampai pada kedalaman yang paling dalam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Engkau lihat kepahitan yang ada di sana. Engkau lihat kekerasan hati yang ada di sana. Engkau lihat duri yang menancap di sana, yang membuat luka yang tersimpan di dalam hati kami. Sehingga membuat kami sulit untuk menerangi orang lain. Sehingga membuat terang kami redup sekali Tuhan. Dan tidak sanggup untuk menerangi kegelapan. Bapa dalam surga, ketika kami menganggap diri kami benar, ketika kami berdoa kepada Tuhan dan mengeluh oleh karena doa kami tidak dijawab. Bapa dalam surga, biarlah kami memandang kepada kesalahan diri ini. Biarlah kami memandang kepada kenajisan diri kami. Ketika ada doa-doa yang tidak dijawab. Mampukan kami dengan salep mata untuk melihat kenajisan kami yang perlu kami singkirkan, yang perlu kami lepaskan. Bapa dalam surga, Engkau hanya perlu kami untuk menurut. Selebihnya pekerjaan itu Engkau yang lakukan. Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus telah begitu sibuk saat ini untuk membersihkan hati setiap manusia. Oleh karena tiba waktunya, pekerjaan ini harus selesai, dan kami akan dikumpulkan untuk menghadap hadirat Bapa. Terpujilah nama-Mu yang menyampaikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat pengantara dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Bu Lady. Tuhan berkati Lady. Tuhan berkati. Ya, Bu. Berarti minggu depan ada lagi ya, kali dia? Ya, minggu depan dengan hari raya. Hari raya. Minggu depan hari raya, ada 7 hari raya, supaya kita tahu kita sekarang sudah ada di mana. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai minggu depan. Terima kasih, Lady. Iya. Tuhan berkati. Iya. Iya.
Oke, izin pamit. Oke, baik.